Misalnya ketika gadis cantik sekali, ketika punya anak sudah tidak lagi pakai baju, kutang doang kadun tutulain menyusu. Akhirnya perempuan suaminya yao, gitu. Begitu cerih, janda, bersih lagi, wah bersolek, woi rebonding, berajah bermotor, inges balik rumah, lagi dia mau. Kalau ada orang bilang cemburu bekas suaminya, saya rujuk kamu. Gitu. Bangsa Sasak ini dekade tahun 70-an ke bawah itu dikenal dengan kawin cerai. Sampai sekarang kadang-kadang di luar masih terkesan itu. Sayangnya itu melekat ya. Ya, padahal sudah tidak lagi. Tidak ada perempuan langsung, Bang. Tidak ada. Tidak ada. Ya. Tidak ada bilang ya. Berbeda diam. Dengan ya. Diam itu berarti iya. Selarian itu. Itu untuk menghindari konflik. Ibu bapaknya tahu itu. Oh, nah ini yang perlu diketahui orang ini. Jadi boleh saya katakan itu melarikan itu sebetulnya sudah ada kode diizinkan. Ya. Jadi itu solusi untuk menghindari konflik. Orang Sasak tidak senang konflik. Jangankan dia melari, memaling saja. Basinya Pak Mujitahid. Iya. Kalau sudah bangun, yang berbagi cerita untuk saling inspirasi. YS Podcast. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, ini udah lihat nih siapa tamu kita, tamu YS Podcast. Hari ini kita akan membahas terkait dengan banyak hal. Pokoknya akan banyak hal secara beruntut, terutama banyak pertanyaan masyarakat tentang merari. Oke, merari seperti apa sebetulnya? Apakah merari itu sama dengan nikah? Sama dengan kawin? Ya. Nah, ini ada Pak Sanusi nih. Assalamualaikum Pak Sanusi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Matur Tampiasih sudah bersedia hadir di YS Podcast. Baik. Kita akan bercerita, berbagi kisah bagaimana sebetulnya ini kan Pak Sanusi ini sebagai pemerhati budaya, ini kita harapkan banyak memberikan pencerahan, banyak memberikan sumbangan pemikiran berdasarkan pengalaman yang sangat panjang. Pak Sanusi berada di bidang budaya ini. Penelitian juga luar biasa, sering menjadi narasumber penelitian beliau ini. Oke, Pak Sanusi, kalau kita membahas merari, sebetulnya merari ini apa sebetulnya apakah itu berdiri sendiri kata merari itu sebagai satu bagian utuh sebuah kata ataukah dia menjadi beberapa bagian sehingga menjadi kata merari? Ya. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Merari ya. Merari itu bahasa Sasak. Bahasa Sasak. Asli tidak ada serapan dari luar. Asli luar. Oke. Ya. Saya di Narmada disebut merari. Merari. Ya, di Lombok Barat merari. Semua kayaknya ini kita merari. Sepakat Sepulau Lombok menyebut merari. Bahasa Narmada, bahasa Lombok Barat Narmada Lingsari itu. Dari bahasa mer dan ari. Mer. Mer itu. Saya berikan contoh. Seorang petani yang sudah memupuk, yang sudah merawat padi, jadi tugasnya sudah dia lakukan, tinggal dia menunggu hasilnya, lalu rasa senang dia, karena sudah dia lakukan, sudah dia ngerabuk, sudah dia nyemprot, sudah. Tinggal dia duduk di berugak mer namanya. Bahagia ya? Bahagia, dia senang karena sudah dia lakukan tugasnya. Jadi senang sebenarnya, bahagia. Jadi mer namanya kalau di kami di Narmada. Mer. Ari itu kan adik. Jadi merari itu merari itu. Bersenang-senang. Dengan kekasihnya melalui proses perkawinan. Oke, ini merari ya. Ini dari dua suku kata berarti suku kata. Tetapi ada juga yang mengartikan. Karena dia melarikan. Jadi disebut melari.
Oke, melari. Ya, Ini berarti ini berbeda lagi. Berbeda. Berbeda kan? Karena melari. karena dia melarikan. Selarian. Selarian. Ya, ya. Melari artinya dia larikan. Okay. Tidak melalui proses melamar. Tetapi dia melamar pun juga nanti pada akhirnya merari. Wah, merari. Jadi merari itu secara umum apakah dia melamar atau nanti selarian disebut merari. Oke. Jadi artinya dia senang-senang artinya dia. Ya. Senang-senang. Jadi membangun rumah Lombok. tangga. Membangun rumah tangga. Jadi Pulau Lombok itu kita sepakat satu kata itu kita pakai. Ya. Merari. Merari sudah di mana-mana. Oke. Itu dia. Tapi sebelum merari ini kan di Sasak. Ini kita fokuskan bagaimana sebetulnya di Sasak. Ya, untuk merari. Kita bukan melari ya. Bukan. Kita tidak membahas melari. Ya. Oke, kita bahas adalah merari. Di Sasak, apa saja sebetulnya tahapan yang dilakukan seseorang ini untuk membina rumah tangga sampai dikatakan ya berumah tangga atau merari. Oh ya. Nah, apa tahapan-tahapannya, Pak Sanusi? Tentu itu Lombok ini kan beberayaan dulu. Berayeun. Saling cinta mencintai. Ya. Saling sayang menyayangi. Itu prosesnya. Jadi tidak akan utuh nanti rumah tangga itu kalau tidak didasari dengan rasa kasih sayang. Atau pondasi rumah tangga itu kasih sayang. Atau kenalan dulu ya. Itu prosesnya itu memang. Sebelum saling mencintai kan ada tahapan. Mungkin dia kenal melalui temannya, kenal melalui keluarganya, melalui pisahnya. Saya dia pisah dari mana? Yuk dari Pengembur misalnya. Dari Narmada. Lah ke Pautruan itu Solah berangan nama sila kan begitu. Itu lalu nanti ada Mak Comblang. Dulu ini. Dulu. Kan ada Subandar. Subandar Aran. Ya, seperti saya dulu. Pakai Subandar itu. Ada yang menyampaikan salam saya. Salam Pak Sanusi Ari. Sampai salik masjid barang wudhu laikmu. Barang wudhu maghrib. Memang itu proses saya itu. Barang wudhu sembahyang maghrib mau bisa nimbak mau deket tuanang. Jamlid mau kesini katanya besok malam. Kesini saja ayo. Ada proses perkenalan dulu. Ada orang yang menyampaikan. Tetapi ada juga yang prosesnya memang sudah dia kenal. Misalnya keluarganya sendiri. Misalnya sepupunya. Satu kampung. Bisa juga jarak satu rumah atau juga berhadapan. Proses berbeda-beda. Berbeda-beda itu proses. Saling kenal dulu. Saling kenal dulu, lalu dia tumbuh ada rasa kasih sayang, cinta. Nah, baru di situ ada proses saling mencintai, saling mempelajari kepribadian. Nah, ini cocok untuk istri. Dia ibadahnya di keluarga dia baik. Kemudian saya lihat juga orangnya penyabar. Nah, misalnya kan. Betul. Kemudian dia rajin, dia pembersih. Nah, kebetulan ini kan dulu orang tidak tamat sekolah. Bahkan tidak sekolah sama sekali kan. Dekade 70-an ke bawah. 70-an ya. Lalu dilihat seperti itu. Nah, ini cocok untuk istri saya. Mundarat lain indah ini keluarga saya daripada ke orang. Nah, kira-kira ini proses. Ya. Cocok ini dan dia baik juga sama keluarga laki, keluarga perempuan. Kemudian dia ramah, santun. Nah, ini cocok bagi saya. Cocok dulu ya. Nah, itu dia. Kan dia saya pelajari. Lalu perempuan nanya kan. Lalu ada proses midang. Midang. Midang itu ya apa semacam saling ngayo lah. Ngayo dia ke rumah. Ngapel bahasa nani ya. Apel lah itu kan. Apel. Midang. Nah, di dalam midang itu dia menyampaikan isi hati. Ya. Berembe sebetulnya proses dan ngapel dengan toa. Lebih banyak pakai Subandar. Mak Comblang. Mak Comblang. Walaupun keluarganya juga kadang pakai. Kenapa?
ungkapan secara langsung itu Sasak itu dulu jarang ya. Mesti ada misan yang di badaang ke adik no salamang ke juluk ngeribon doang kado guys. Ya, ngeribon dia kayak main kerambol. Nah, nanti disampaikan salam semeton yang lite laun. Oh, lite baik gitu kan. Jadi malam ya. Nah, di situ dia menyampaikan isi hati. Iya, kalau udah sampai nih isi hati, rasa suka, si perempuan ini udah baik pada posisi nerima. Ya. Selanjutnya ngapain tuh, Pop? Proses. Ada juga yang prosesnya cepat, ada yang sedang, ada yang lama. Yang proses cepat itu mungkin seminggu. 2 minggu, 1 bulan dia dulu. Langsung saja dia mengajak untuk kawin. Kawin ya. Merari itu proses. Kawin ini. Kawin ya. Nah, kalau bahasa fikih munakahatnya nikah. Sasak kan bekawin. Bekawin ya. Tapi prosesnya merari. Proses merari dia. Oke, nikah lah mulai Islam. Ya. Merari dulu. Merari. Saling mencintai beberaian dulu ya. Ya. Kemudian itu ada proses juga. Baru dia merari. Baru dia menikah. Makanya kalau orang bertanya, lah ya merari, julung kelem, gua menikah belum? Oh, ntar. Oke. Ya merari ya. Merari. Gua bekawin di mana? Nyekeun masih terus saja kerama. Tuh. Merari ya, tapi deman bekawin dia. Berarti merari ini Pak Sanusi ini masuk ke tahapan sudah namun ini tunangan apa enggak sebetulnya kalau yang adat yang sekarang? Sudah di bawah. Tunangan ya tunangan, masih beberaian. Kalau tunangan Sasaknya akan beberaian bertunangan itu. Oke, berarti ini sudah dibawa ke rumah. Sudah dibawa ke rumah laki-laki. Dulu besebo dia. Besebo ya. Besebo dia. Ya. Nggak langsung dibawa ke rumah laki. Ya, di rumah teman, di rumah saudara keluarga, yang lain dulu ya. Itu ada maksudnya. Apa maksud? Untuk menghindari konflik. Ya, karena mungkin ada yang tidak setuju ada macam itu ada sebut dulu. Atau mungkin ada hal-hal lain. Kemudian juga ada pemikiran medis lah orang tua dulu. Ya. Dengkanggo dijauh langsung juk balean. Ya. Jadi sebut dulu. Ya. Itu jadi tidak boleh dibawa. Beda dan orang minta obat. Kalau orang minta obat tidak boleh selalu. Iya. Harus begitu minta obat langsung. Ya. Tapi kalau merari ini sembunyikan dulu. Besebo istilahnya, besebo itu bahasa, bukan dia sembunyi sebetulnya. Tapi prosesnya begitu. Oke, besebo terus baru nanti berapa hari gitu baru. Ya, ketika besebo itu jalan proses mengurus wali. Oh ya. Beselabar, bukan masuk di situ nggak? Beselabar masuk, besejati masuk, ya kan. Oh ya. Kemudian masuk juga mengurus wali. Karena itu penghulu kiai ini kan, adat game ini tidak boleh pisah. Ya. Ketika orang itu merari, belum nikah ini, belum berkawin ini, maka terjadi proses mengurus Pak Kadus ini selaku pemangku adat, mengurus aji keramunya. Ya. Pak Kiai ini jalan bareng mengurus wali. Nah, makanya disebut adigama. Adat kanjagama ini beradik berkakak, tapi tidak bisa sama. Ya. Itu ada kiainya urus. Bedang urusan masing-masing ya. Kadusnya urus. Makanya di dalam proses ngiring pengantin pun juga ada yang kerisnya di belakang, ada yang di depan. Oh. Semua punya makna rupanya. Itu saya kira asal sembarangan taruh itu. Enggak. Kalau pengerakse, Pak Kadus, Pak Bupati, pemerintahan itu. Kerisnya di mana itu? Di belakang. Oh, belakang. Oke. Ya. Kalau pembayun,
Di depan. Ya, pemban itu di depan. Ya, ternyata banyak hal yang banyak panjang itu harus kita bahas. Siap. Berhari-hari. Oke. Bersama dalam proses merari ini kan sudah sudah masuk tahap merari. Brian sudah. Ya. Berikutnya kan kalau lamun serius. Ya. Kan biasa pertanyaannya adalah kalau lamun kakak serius aku. Ya. Sila. Nah, berarti itu masuk ke tahapan merari itu. Ya, itu kan artinya sudah sanggup. Ya, setuju itu. Setuju. Ya. Nah, begini. Dulu menggunakan tanda alam, isyarat alam. Wah. Orang merari itu. Ya, iya. Nggak ada perempuan langsung, Bang. Nggak ada. Nggak ada. Ya. Nggak ada bilang ya. Berbeda diam. Dengan ya. Diam itu berarti iya. Iya. Saya pernah membaca buku Sigmund Freud. Nah, ini Sasak ini mungkin bisa ilmu Sigmund Freud itu ke situ. Iya. Dua bibir ini diibaratkan positif negatif. Ketika seseorang menanya pacarnya, kekasihnya untuk kencan, untuk merari, lihat bibirnya. Kalau dia diam terkatup, itu teorinya dia, Sigmund Freud. Berarti iya. Walaupun dia nggak ngomong. Jadi bisa kita simpulkan. Bisa. Ya teduh lain dan pisnya beda. Tapi diam terbuka mulutnya, menurut teori itu. Itu tidak setuju. Nah, itu masih meragukan. Oke. Atau dia diam, mulutnya terkatup, tapi ada salah satu indera yang bergerak-gerak. Ini indot naing, masih ragu dia. Ndak yakin. Dia diam terus tunduk dia. Iya. Yang semal kena au. Dia semal kena enggih. Iya. Tapi ada juga dengan isyarat dia mengangguk. Atau Dek, kita sudah lama ini pacaran sudah 3 tahunan. Terus kita ndak ada lain, ini juga keluarga. Ndak enak saya dilihat kesini terus. Iya. Mungkin nanti penilaian orang salah. Lebih baik kita merari saja. Jat burung ya ndek darat lain masih endah. Ya. Perempuan selalu bilang saya belum siap. Ya, saya tidak mau sekarang, Dek, katanya. Lemak engkah mata. Nah, isyarat alam itu. Iya. Engkah kacang hari lemak masih belum. Kamu persiapan diri mendah mental, pikiran. Aku indah persiapan material. Kan dia semel jadi si sedulang dulu. Iya. Ya. Jadi itu musyawarah juga. Terserah si dewa Kak. Gitu kira-kira kan. Nah, itu kalau dia. Tapi kalau perempuannya diam juga begitu. Cukup dengan ngangguk dia. Dia malu. Wanita itu dulu ini ya. Iya. Kalau sekarang kan terbalik. Kita nunggu ini. Yang laki yang nunggu kira-kira. Iya. Semua juga. Tetapi itulah teknologi sekarang. Oke. Jadi udah anggap saja ini sudah ada kode alamnya. Ya, kode alam. Nah, setelah itu kan biasa kita menemukan di Pak Sanusi ada yang mohon maaf, ada yang disetujui oleh keluarga, ada yang tidak. Nah, bagaimana mencari jalan tengahnya sehingga proses itu bisa berjalan? Sehingga dia nggak terlalu sering dia mendengar bahwa merari di Sasak itu konotasinya negatif. Gimana menjawab ini? Itu dulu orang Sasak itu kan bangsa Sasak itu. Saya tidak boleh menyebut orang. Iya, betul. Saya orang Sasak. Saya orang Sasak. Betul. Bangsa Sasak ini dekade tahun 70-an ke bawah itu dikenal dengan kawin cerai. Sampai sekarang kadang-kadang di luar masih terkesan itu. Sayangnya itu melekat ya. Ya, padahal sudah tidak lagi. Kenapa begitu? Hasil analisa kami, satu faktor pendidikan, kedua faktor ekonomi, ketiga faktor perawatan diri dari perempuan itu, dengan kata lain lingkungannya, sehingga dia cerai. Misalnya ketika gadis cantik sekali, ketika punya anak sudah tidak lagi pakai baju.
Kutang doang kadun tutulain menyusu. Akhirnya perempuan suaminya yao. Nah, gitu. Kemudian ulit pulang dari sawah. Kadang-kadang dia sendiri yang capek, keringat. Ya. Masukkan sapi ke kandang, kemudian dia lepas gaul tenggalenya, kemudian dia buat dirinya nasi. Apa kelam adiknya angkat kelor doang. Misalnya. Nah itu ada semacam tidak terlayani, tidak diservis. Di samping dia merawat dirinya juga kurang sedap. Nganggak nundin bekutang laun anaknya 2 tahun seperti dia. Akhirnya aeroh nggak cocok ini kok begini anak cerai dia. Begitu cerai janda. Bersih lagi, wah bersolek, woi rebonding, berajah bermotor, inges balik rumah, lagi dia mau. Kalau ada orang bilang cemburu bekas suaminya, saya rujuk kamu. Baru dia belum 3, lagi sampai 3 kali telak telu dia. Bahkan sampai bercina buta namanya. Waduh itu yang enggak sekali. Itu cinta buta sebenarnya. Nah kembali ketika dia sudah sanggup. Sanggup nih perempuannya untuk diajak membangun rumah tangga. Karena dia sudah saling mengenal, saling mencintai. Siapa keluargamu, siapa keluarga saya. Cocok, ada kecocokan kedua belah pihak. Lalu perempuannya mengasih tahu, laki lem angkah mata. Cerita nanti sama ibu. Ibu, saya mau kawin selesai mata ini. Si panen sama siapa? Nah, misalnya tidak keluarga ya, sama Udin. Dari mana Udin itu? Dari Lombok Timur. Aduh, kejauh ele. Maka nanti bisa jari melui mele, kamu anak ini, nu bisa menumpat. Lengan mamu lengan ini milih doang jok kamu. Lagu ndek yangan kina. Di masa ini berangan lagu aku. Ada angan kina benbetan. Nah, jadi ndek narak pun ndak bisa dipaksa ibu. 3 tahun kebeberayaan ini. Saya pacaran 3 tahun bu. Nah nanti selesai panen ini atau selesai buat kacang ini, mau datang keluarganya minta, ya kan, disetujui, mintalah baik-baik. Jadi Sasak ini sebenarnya proses perkawinan itu, proses pernikahan itu dia minta sebetulnya, melamar sebetulnya, ngelamar, berlaku, ngeredak. Dalam ngeredak. Ngeredak. Datang dia keluarga laki ke perempuan. Saya anak-anak di rumah minta semua. Saya suruh minta ya. Yang penting sama-sama seagama, seiman. Iya gawe ke Jogja nih semeton. Anak semeni wah cerita. Tapi sebelum itu, dari pihak perempuan mengasih tahu kadusnya. Ngasih tahu juga kadus pihak perempuan. Kadus pihak laki ngasih tahu. Bahwa kasih tahu kadus. Nanti kadusnya pihak perempuan memberitahukan ibu bapaknya. Ini keliang Jok Balewi, keluarga Nudin yang ngeredak yang berlaku. Kanak-kanak nuh pada sanggup. Malam Sabtu ya unin dia. Datanglah baik-baik. Itu kan. Datang baik-baik ini untuk meminta berarti meminta, ngeredak itu ngeredak untuk proses. Datanglah dia. Nah, tetapi ada juga yang memang dengan secara selarian itu. Nah, itu biasanya loh kalau yang dengar ini yang tidak diredak atau tidak direstui itu. Apakah betul? Ya, begini. Ini yang pertama dulu. Ada 2 sebab itu. Dia melarikan, dia apa? Dia tidak berlaku lah, tidak minta.
Bawa lari sudah bawa ya. Lari, selarian. Ya. Pertama, tujuannya itu untuk menghindari konflik. Karena ketika saya coba meneliti di almarhum Bapak Lalu Mujitahid dulu di Gedeng beliau, saya tanya seperti apa. Oh, itu solusi untuk menghindari konflik keluarga. Karena ketika perempuan itu memberitahukan kepada ibu bapaknya bahwa nanti selesai mata ini, keluarganya pacar saya si Udin dari Lombok Timur datang. Ya. Ya Allah, rusak rumah ini. Nanti dirusak oleh keluargamu laki-laki banyak yang mau sama kamu. Di mana? Sementara kamu itu. Ya. Nah, akhirnya apa? Terjadilah proses selarian itu. Itu untuk menghindari konflik. Ibu bapaknya tahu itu. Oh, nah ini yang perlu diketahui orang ini. Jadi boleh saya katakan itu melarikan itu sebetulnya sudah ada kode diizinkan. Ya, itu dia, tahu dia. Kalau menu anak ke, terserah kamu. Pokok ndak saano, berlaku nuja, ribut tuh. Ya. Ribut, ina amak ni laun tipis, apa nih keluarga mesti terserbu, balik nih. Ane paham si ongkat ina amak ni akhirnya apa dia? Perempuannya juga ngasih tahu sak mama. Ya. Paling kentan kak, namun dia baik berlaku ya, akan terjadi konflik keluarga. Jadi itu solusi untuk menghindari konflik. Orang Sasak tidak senang konflik. Jangankan dia melari, memaling saja. Basinya Pak Mujitahid. Ya. Kalau sudah bangun, umpama pencuri, yang punya rumah ini sudah batuk. Ya, harusnya dia pergi. Pergi dia, begitu dia buka jebak pintu atau buka jendela, batuklah yang kebetulan batuknya ini juga bukan batuk karena bangun, mungkin karena faktor kuat ngerokok. Dan sengaja batuk. Ya enggak sengaja batuk. Pergi dia. Karena enggak mau konflik, maling saja enggak mau konflik. Ya. Ini menarik ini. Ya. Itu. Maling saja enggak mau konflik. Nah, jadi pergilah dia. Jadi memang kita, mohon maaf Pak Sanusi yang potong dikit, memang sejak dulu memang kita betul-betul menghindari konflik ya. Apapun keadaan itu kita selalu hindari. Apapun keadaan itu. Orang Sasak, bangsa Sasak ini bangsa yang cinta damai, cinta rukun, toleransi tinggi. Sepakat, betul. Bagaimana dulu orang tua kita, kami di Narmada itu satu halaman jarak gang dengan teman-teman Hindu. Ada namanya dulu saling jot malah. Ya, betul. Ya. Pada musim Maulid ada jajan diantar. Dia pada musim galungan jajan ngejot saling jot. Tapi sekarang tidak lagi berbentuk jajan kan Tehno, amplop. Amplop, mentahnya saja. Iya mentahnya. Ini untuk beli ketan besok pas beli reket. Maulid kan besok ya. Ini sekedar untuk. Begitu tinggi ya nilai-nilai toleransi, nilai budaya kita sehingga ya dalam proses mohon maaf Pak Sanusi yang seharusnya kesakralannya itu memang betul-betul dijaga, berarti bangsa Sasak ingin merawat itu sebetulnya. Ingin merawat itu. Itu. Bahkan kami di Narmada itu setiap acara takbiran. Kayak kemarin dan sebelumnya itu. Kita takbiran keliling di Narmada itu dengan memamerkan miniatur masjid. Yang mengawal keamanan jalan itu adalah pecalang. Wah, luar biasa. Dan ada pedanda kita ikut juga. Narmada itu ikut. Toleransi yang sangat luar biasa di kita. Malah kan waktu ogoh-ogoh kan diundang juga berapa kesenian, gendang beli juga. Betul. Artinya apa? Dirawat betul. Karena itu warisan daripada kerukunan itu kan warisan daripada nenek moyang kita. Kita enggak, jadi Sasak ini enggak suka konflik. Anti konflik. Jadi banyak mengalah. Oh iya. Makanya kadang-kadang laun kita kan kalau sudah
akan mengarah masalah itu ke konflik arwane tiwasalah ta'ala. Mengalah dia. Ya kan? Tiwasnya lo narik wahnya Allah ta'ala lo natur. Selesai sudah. Dia tidak mau konflik. Sering kita dengar itu. Ya. Jadi pada dataran kita menghindari konflik dalam proses perkawinan ini. Ya. Adalah muncul diksi bahwa melarikan ya. Melarikan, tapi ini kan sudah dengan berbagai pertimbangan sehingga untuk menghindari konflik. Menghindari konflik. Kalau kata almarhum Pak Mujitahid, ini adalah sebuah solusi. Solusi ya. Cuman kan kita perlu tadi sudah diberikan semacam pencerahan bahwa itu bukan diksi yang selama ini sering kita dengar, bahwa melarikan tanpa restu dan segala macamnya ternyata ya. Nah, kemudian proses selanjutnya setelah perempuan berada di tempat laki-laki, proses apa yang kemudian berlangsung sampai dia akad nikah itu? Ya kan dulu bersebo dia. Sembunyi di rumah keluarga atau rumah sahabat teman. Ya 2-3 hari. Di situ artinya untuk menetralisir keadaan. Yang perempuan juga, sekarang sudah tidak di rumah saya. Untuk mengenal dirinya bahwa saya ini sudah merari. Ada di rumah keluarga laki-laki. Ya membantu bekerja di situ. Apa yang dia kerjakan oleh keluarga di situ, ya mau nyapoh, mau tulung ngeme, bantu dia apa yang bisa dia kerjakan. Nah, sementara proses itu berjalan, nanti ada bersejati, berselabar. Jadi dari pihak laki datang ke pihak perempuan untuk bersejati, berselabar, memberikan kabar, bersejati, membenarkan bahwa anak kita ini memang sudah merari. Jadi tidak usah dicari kemana-mana. Ini saya Pak Kadus ini bersejati. Sejatinya memang anak kita ini sudah menikah sama si Udin. Jadi ini kabar dari kami, dari Kadus, yang membenarkan bahwa ini. Nanti kadusnya juga mengasih tahu keluarganya. Nah, ini kan kadus dengan kadus itu. Nanti kadus yang datang ke. Nah, baru nanti ada proses pembicaraan tentang aji krama. Ini dah masuk. Nanti aji krama. Lalu kemudian nanti dalam proses aji krama itu juga kan ada tawar menawar. Mahar lah menjadi gitu. Nah, tapi kalau sudah sepakati namanya gantiran. Jadi udah nggak perlu dibahas di situ. Nggak perlu. Artinya kesepakatan dalam proses Pak Kadus membicarakan aji kramanya, maharnya, dan mas kawinnya. Nanti Pak Kiainya juga ini proses wali. Ada 2. Di situ yang di dalam proses ada yang kesimpulan atau kesepakatan aji krama dulu langsung dengan walinya, ada yang atikah dulu nanti ini belakang untuk menghindari jangan sampai terjadi hal-hal yang tidak diinginkan dalam agama, dalam bangsa Sasak ini tidak ada terjadi fitnah. Karena dia merari, jangan terlalu lama nanti kesannya lain. Nikah dulu. Nikah ini secara agama, kan sering kata-kata. Baru dia nanti membicarakan. Pisukenya. Pisuke. Jadi di mana nanti sama-sama suka kesepakatan. Aji kramanya. Krama itu kan undang-undang. Krama desa, undang-undang yang ada di desa atau awig-awig. Krama gubok, undang-undang yang ada di gubok. Krama pura, undang-undang awig-awig yang ada di pura. Itu krama. Jadi aji krama itu ketetapan undang-undang berapa di sini kalau kita kawin. Ketetapan. Kesepakatan Kesepakatan yang di sini kalau antar kampung 5 juta. Tidak ada beras. Kalau berasnya 2 kintal, uangnya 2,5, tapi diuangkan dengan 5 juta.
Kalau satu kampung. Tapi kalau di luar kampung, nah, misalnya dari Lombok Barat ke Lombok, mintanya 10 juta, misalnya 15 juta. Ya, ya. Nah, nanti terjadi di situ negosiasi ya. Negosiasi. Disepakatilah. Nanti misalnya 7,5 juta dari 15. Ya. Nah, setelah disepakati 7,5 itu, langsung nanti nikah. Datang keluarganya dari wali. Ada juga yang tidak langsung berwakil, ada yang langsung keluarganya. Ya. Kemudian setelah itu proses itu berjalan, lalu aji kerama sudah disepakati, kesepakatan itu namanya gantiran. Gantiran, ya. Gantiran dulu. Gantiran itu dari bahasa kantir. Kantir itu yang di perahu kan, kanan jadi kiri ya. Keseimbangan ya. Sebelum seimbang itu proses tadinya 15 juta ya. Hasil kesepakatan itu 7,5 juta setengah dari itu namanya ganti, artinya sudah kantir, sudah seimbang. Sudah jadi kantiran itu keseimbang, sudah sepakat ya. Baru diantarkan ya perempuan biaya ya perkawinan. Itu namanya gantiran. Dari bahasa kantir, kantiran. Udah sepakat ya. Jadi setelah sepakat itu tahapan berikutnya kan tentu keluarga ini berkumpul dan menyepakati kapan pelaksanaannya. Itu bisa langsung juga saat itu. Ketika dia menentukan kesepakatan, pisuke itu bisa juga menyusul, tapi umumnya begitu langsung diberikan ada kesepakatan langsung ditentukan tanggal semeni. Nah, karena lamun jauh lalu lemak bulan puasa nih aruan karing 2 minggu nih itu. Ada juga nanti yang berembe piran tidak inggasang nih. Andot dulu, dulu. Laun kan flu dulu Pak Kadus Jokte. Laun terus dia. Yang penting ini sudah diterima dulu. Itu. Ada. Ada juga. Kayaknya terjadilah acara sorong serah. Ada juga yang jari setue istilahnya. Bisa jari setue? Bisa. Itu sering terjadi. Baru-baru ini di kampung saya, dia menikah ke Lombok Tengah di kecamatan di Pringgerakte itu. Lakinya dia meninggal, istrinya, perempuan juga dia pisah, jadi sama-sama janda dengan duda. Tapi yang laki ini kesepakatan kadus dengan kadus menyelesaikannya di rumah perempuan. Dengan persyaratan ketentuan. Pertama, laki ini urus surat pindahnya. Sepakat dulu. Ya tidak sesederhana itu ya. Kedua, ya kan tentu maharnya sudah disepakati juga. Sehingga bisa. Itu jadi stoik namanya. Gitu. Selesai jadi, di situ sudah ya. Di situ. Tapi nanti setelah itu selesai, apa dia mau pulang ke tempat laki-laki itu urusan internal keluarga. Itu. Sampailah ke Merari ya. Jadi ini proses kesepakatan, ini penentuan aji kerame ya. Nah, ini sampai selesai kemudian proses nikah ya. Nikah. Nah, tadi itu kan aji kerame bisa langsung dia juga menikah. Ada juga yang nikah dulu supaya tidak ada aib. Ada juga begitu. Biar aman. Ada juga yang seperti tadi. Itu. Nah, ketika nanti bersamaan menikah dengan mengantar gantirannya, langsung diberikan antar gantirannya kesepakatan langsung diberikan wali. Baru disebut dia bekawin. Tadi merari sebelum. Gitu. Orang merari belum tentu dia bekawin. Makanya merari julu malam amin. Wah bekawin dek mah. Nah,
Ya, di sini baru saya memahami. Saya kira tadi itu merari itu sama dengan nikah, sama dengan kawin. Bukan. Oke, ternyata di bangsa Sasak ini sesuatu hal yang berbeda dan ini merupakan proses. Proses itu. Makanya ada sebo dia. Merari itu sebo. Belum tentu belum kawin itu. Merari belum tentu kawin. Belum tentu. Oke. Belum tentu kawin. Iya. Belum tentu. Oke. Itu. Artinya belum tentu itu. Mungkin ada saja kendala-kendala. Artinya belum tentu. Merari itu tidak berarti dia kawin. Nah, tapi kalau sudah kawin, jelas dia merari. Sudah merari. Oke. Gitu. Ini menarik ini. Tapi nanti yang buat part berikutnya ini. Baik. Ya, kita akan bahas sebelum ke merari. Nanti ada apa sebetulnya teruna dedare yang ada di Sasak. Betul, setelah itu baru kita ternyata ada permasalahan yang muncul di merari ini. Ada merari kode, ada yang lain-lain itu kita bahas sendiri Pak Sanusi. Baik. Oke, kita mau lanjutin kopi kita dulu sama Pak Sanusi. Ini baru nanti kita lanjut ke part berikutnya. Tetap di YS Podcast, sangat menarik. Kita gali sejarah kita kenali budaya kita pelajari tradisi kita. Tetap di YS Podcast. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berbagi cerita untuk saling inspirasi. YS Podcast.